39 status absensi yang wajib diketahui oleh ASN di Indonesia. Studi kasus ini saya ambil di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Kenapa mengetahui status absensi ini sangat penting? Karena yang pertama, absensi merupakan sumber dari tunjangan kinerja atau tukin sebanyak 50%. Yang kedua, agar maksimal dalam penggunaannya. Maksudnya terkadang ada sebagian ASN yang tidak tahu tentang status absensi yang berhubungan dengan cuti, di mana ada beberapa macam cuti yang dimiliki oleh ASN, sehingga menjadi tepat penggunaannya jika kita tahu macam-macam status absensi ini, dan agar tidak merugikan diri sendiri juga. Yang ketiga, untuk meningkatkan dan mempertahankan kedisiplinan dalam absen masuk, izin, dan absen pulang. Yang keempat, agar uang tunjangan kita tidak menjadi uang haram. Karena pada kenyataannya, manipulasi absensi masih ada sedikit ruang atau celah untuk bisa dimanipulasi sesuai keinginan. Alasan-alasan yang barusan saya sampaikan itu merupakan pendapat saya sendiri. Jadi misalkan nanti kalian memiliki banyak alasan lainnya, maka boleh ditulis di kolom komentar. Ya. Berikut 39 status absensi yang wajib diketahui oleh ASN. Yang pertama adalah datang tepat waktu, potongannya 0%. Yang kedua, pulang tepat waktu juga 0%. Yang ketiga, dinas luar dan SPPD. SPPD ini surat perintah perjalanan dinas, potongannya 0%. Yang keempat, work from home atau yang disebut juga dengan WFH, itu juga tidak ada potongan, yaitu 0%. Yang kelima, terlambat karena dinas. Ini tidak ada potongan juga, masih 0%. Yang keenam, terlambat 1 sampai dengan 30 menit, potongannya adalah 0,5%. Yang ketujuh, terlambat 31 sampai dengan 60 menit, potongannya adalah 1%. Terlambat 61 sampai dengan 90 menit, potongannya 1,25%. Terlambat lebih 90 menit atau 1 jam setengah, potongannya 1,5%. Dan jika tidak mengisi daftar hadir, ini dalam hal ini daftar hadir masuk, itu akan dipotong 1,5%. Ya. Yang nomor 11, pulang sebelum waktunya dengan rentan waktu 1 sampai dengan 30 menit, potongannya itu 0,5%. Yang nomor 12, pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan 60 menit, potongannya adalah 1%. 13, pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan 90 menit, potongannya adalah 1,25%. Yang nomor 14, pulang sebelum waktunya lebih 90 menit atau 1 jam setengah, potongannya adalah 1,5%. Yang nomor 15, tidak mengisi daftar hadir pulang, potongannya adalah 1,5%. Kemudian izin keluar kantor atau pulang itu potongannya 0% dengan alasan kepentingan dinas sehingga tidak bisa absen pulang. Ya, alasannya harus dalam kepentingan dinas. Kemudian yang nomor 17, izin tidak masuk kantor. Ini dipotong 5%. Dan izin ini selain cuti dan harus dengan alasan yang dapat diterima dan yang pasti disetujui oleh atasan. Nomor 18, izin belajar, potongannya 5%. Dan ini biasanya digunakan oleh ASN yang sedang menempuh pendidikan tanpa ada surat tugas dari instansi, namun hanya memiliki surat izin belajar dari instansi. Yang nomor 19, tugas belajar, potongannya adalah 0%. Tugas belajar ini harus yang dibiayai oleh Mahkamah Agung dan atau instansi pemerintah lainnya.
dan mempunyai surat tugas belajar dari Mahkamah Agung. Nomor 20, hari libur daerah. Tidak ada potongan, yaitu 0%. Contohnya seperti pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Nomor 21, cuti tahunan. 0% ya, nggak ada potongan jika cuti tahunan. Nomor 22, cuti jatah tahun lalu. Potongannya 0%. Kemudian nomor 23, cuti di luar tanggungan negara. Potongannya 5%. Nomor 24, cuti persiapan pensiun. Potongannya 5%. Nomor 25, cuti sakit 1 sampai dengan 14 hari dalam 1 tahun. Ini potongannya 0%. Nomor 26, cuti sakit lebih dari 14 hari dalam 1 tahun. Potongannya itu adalah 2%. Nomor 27, cuti sakit karena COVID-19. Dalam hal ini sudah masuk dalam ODP, PDP maupun suspek COVID-19 itu tidak ada potongan, itu 0%. Nomor 28, cuti melahirkan anak pertama sejak menjadi CPNS itu 0%, tidak ada potongan. Nomor 29, cuti melahirkan anak kedua sejak menjadi CPNS juga tidak ada potongan, yaitu 0%. Nomor 30, cuti melahirkan ketiga sejak menjadi CPNS itu nggak ada potongan juga, itu 0%. Dan nomor 31, cuti melahirkan keempat dan seterusnya pada bulan pertama, potongannya itu adalah 2%, ya. Nomor 31, cuti melahirkan keempat dan seterusnya pada bulan pertama, potongannya adalah 2%. Nomor 32, cuti melahirkan keempat dan seterusnya pada bulan kedua, potongannya 3%. Kemudian nomor 33, cuti melahirkan keempat dan seterusnya, yaitu pada bulan ketiga, potongannya adalah 4%. Kemudian nomor 34, cuti alasan penting 1 sampai dengan 10 hari itu tidak ada potongan, yaitu 0%. Kemudian nomor 35, cuti alasan penting jika lebih 10 hari, potongannya itu adalah 2%. Kemudian nomor 36, cuti besar bulan pertama, potongannya adalah 2%. Nomor 37, cuti besar pada bulan kedua, potongannya adalah 3%. Nomor 38, cuti besar bulan ketiga, potongannya adalah 4%. Nomor 39, tidak masuk kerja, potongannya adalah 5%. Nah, jadi potongan-potongan yang saya sebutkan dari tadi ini merupakan adalah potongan dari tunjangan ya. Tunjangan, tukinnya yang dipotong, bukan gajinya. Nah, itu dia 39 status absensi yang perlu ASN ketahui. Jika masih bingung, boleh diulang lagi videonya ya. Saran dan masukan boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.